Assalamualaikum. Selamat pagi. How are you? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Hari ini kita akan belajar peristiwa lahirnya Pancasila dan keberagaman bangsa. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI. Yang pertama, BPUPKI ini Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berikut ini adalah usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Yang pertama adalah usulan yang dikemukakan atau disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Apa saja usulan Muhammad Yamin? Yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Ini gambarnya Muhammad Yamin ya. Sedangkan usulan yang kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Mr. Supomo tanggal 31 Mei 1945 dalam pidato singkatnya yang berisi 5 asas, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Lah ini adalah gambarnya Mr. Supomo. Usulan yang ketiga, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara, yaitu internasionalisme, pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kalian sudah tahu ya gambarnya Insinyur Soekarno. Untuk memberi nama pada kelima dasar tersebut, diusulkanlah istilah Pancasila yang tadi mengambil dari Kitab Sutasoma dan Negara Kertagama tadi ya. Sehingga tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara ya. Tapi kalau istilah Pancasila itu sudah ada sejak zaman Majapahit. Pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah kemerdekaan Indonesia, disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI. PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dalam pembukaan UUD 45 tersebut termuat isi rumusan dasar negara. Tadi kan sudah ada yang mengusulkan 3 tokoh tadi ya. Kemudian dimusyawarahkan, akhirnya diperoleh rumusan dasar negara
yang sampai saat ini. Rumusan dasar negara tersebut terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang biasanya dibaca ketika upacara bendera, yaitu pada alinea 4 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tugas kalian yang pertama hari ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, siapa sajakah tokoh yang mengusulkan calon rumusan dasar negara? Mengapa kok calon rumusan? Karena belum tentu dipakai, nanti masih dimusyawarahkan lagi ya. Kemudian yang kedua, sejak kapan istilah Pancasila dikenal? Yang ketiga, dari bahasa apakah istilah Pancasila dan apa artinya? Nomor 4, apa yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI? Yang kelima, apakah isi pidato Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI? Yang keenam, kapan dan pada peristiwa apakah rumusan Pancasila disahkan? Itu tadi tugas kalian yang pertama. Nah, Pancasila ini juga berperan dalam menjaga keberagaman bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Apalagi pada dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat dan membawa banyak perubahan. Perubahan tersebut akan bisa memengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita akan memiliki dasar yang kuat, sehingga bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Jadi tidak akan ikut-ikut budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita. Tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada di Pancasila. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup dalam lingkup budayanya masing-masing. Budaya yang beraneka ragam ini menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dunia semakin maju dan berkembang dengan ditandai dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Untuk itu diperlukan sikap yang bijaksana dan sikap yang mau dan bersedia membuka diri dan tetap waspada menerima perkembangan dunia. Jadi kita tidak bisa menutup diri dari perkembangan dunia. Sekarang semua serba online. Berita di dunia, di ujung dunia sana, dalam hitungan detik sudah sampai ke Indonesia dengan adanya berbagai macam media sosial. Kita tidak bisa menolak itu, tetapi kita bisa menerima dan tetap menyaring mana yang sesuai dengan budaya kita. Pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek harus kita terima, tetapi harus menjaga kepribadian bangsa kita. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menyikapi pengaruh perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa merupakan sikap yang perlu dikembangkan
sebagai perwujudan sikap positif dalam menyikapi keberagaman dan juga kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan. Agar mempunyai sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat, diperlukan kesadaran dan keterbukaan. Namun dengan menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan-perbedaan itu akan makin tidak terasa. Kesamaan cita-cita untuk menjadi bangsa yang kuat, bersatu, dan utuh telah menyingkirkan sejumlah perbedaan yang ada. Bung Karno pernah berkata, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Usaha yang dapat dilakukan untuk menerima keragaman suku bangsa dan budaya masyarakat lain, antara lain dengan mempelajari lagu daerah, mempelajari tarian daerah dari suku lain. Dengan mempelajari lagu dan tari daerah dari suku lain, kita sesungguhnya telah menerima keragaman budaya. Selain itu, kita pun harus mengembangkan budaya daerah kita sendiri. Banyak juga kadang-kadang kita lihat atraksi-atraksi budaya seperti barongsai, kemudian ada pawai dan sebagainya. Kalian perlu melihat itu agar kita pun mengenal budaya daerah dan budaya nasional. Dengan sering mengikuti dan mempelajari budaya bangsa, seiring dengan berjalannya waktu akan muncul rasa mencintai, sehingga akan timbul keinginan untuk mengembangkan dan melestarikan budaya sendiri. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Salah satunya adalah sikap rukun serta bekerja sama, yaitu sikap gotong royong. Dalam kehidupan masyarakat, kita sering menghadapi masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Ini contohnya ya, kegiatan gotong royong. Ini sudah mulai luntur, terutama di kota-kota besar. Tugas kalian yang kedua, yaitu menjawab pertanyaan berikut. Apa saja manfaat gotong royong? Yang kedua, nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang nyata terdapat dalam gotong royong? Yang ketiga, tuliskan kegiatan gotong royong yang pernah kamu ikuti. Jelas ya? Mungkin kalau jadi, insya Allah minggu depan kita tidak belajar melalui video lagi seperti ini. Kita akan belajar melalui tatap muka, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Selamat belajar anak-anak ya. Ingat semuanya dikerjakan sendiri. Kalian yang belajar, kalian yang sekolah, kalian yang mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.